Kan mereka, maaf ya, mereka di golongan mereka selalu mintanya gratisan. Jujur nih, mereka di golongan mereka mintanya gratisan. Kita muslim kan nggak dapat gratis, kita disuruh bayar. Kita bayar, Pak. Nih sayangnya di masjid, kalau nggak saya bongkar semua nih merek-mereknya nih. Saya nggak peduli. Paling besok disikat sama mereka di DM. Akun udah centang sih alhamdulillah. Jadi kalau di report nggak tumbang. Suka gitu tuh kalau baper mereka. Ya, dan sebenarnya yang saya mau ceritakan lagi di sini adalah bagaimana menghidupkan sistem ekonomi umat. Belanja dari muslim, beli dari muslim, beli dari muslim. Kasar katanya dia ambil untung dari kita, ujung-ujungnya muslim juga yang makan. Iya dong, dia dan keluarganya. Ujung-ujungnya masuk ke kotak amal masjid, ujung-ujungnya masuk ke lembaga zakat. Kita beli sama orang kafir, ujung-ujungnya jadi kursi gereja. Mau? Syukur jadi kursinya doang. Kalau dia bisa kebeli patung dewanya, mampuslah kita. Nah, gimana caranya kita ngomong sama Allah nanti? Kalau ditanya sama Allah, kemana rezekimu kau belanjakan? Nah lo, kok Akyong, kok Aseng, iya kan? Kok Stephen, ya gimana? Ya, nanti kalau sama Allah ditanya, lah itu jadi kursi masjid, bagus. Kalau jadi patung dewa, nah lu, ya kan ini. Nah kadang-kadang juga nih ya, kok mau beli dari Pak Haji, semen satu sak 70.000 kok. Aku kalau belanja sama si engkoh itu cuma 65.000. Iya, karena semua orang beli sama engkoh itu, akhirnya dia jual lebih murah. Modalnya sama nggak? Sama. Coba semen mereknya A, semennya sama mereknya A, oke? Modalnya sama, dari pabrik nggak mungkin beda, ya. Jual ke engkoh ini sama jual ke Pak Haji, sama. Mungkin 60.000, mungkin ya. Engkoh ini sama Pak Haji ini sama-sama manusia. Nih masukin ke logika ya, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Anaknya juga sama, makan nasi semua. Oke? Dia butuh sama nih dua nih, ya kan? Dia butuh, kebutuhannya pun sama. Sehari butuh uang belanja kurang lebih 200.000. Paham? Ya? Iya, 15 menit lagi. Saya cuma baca. Singkoh ini karena kalian banyak, muslim banyak yang beli sama dia, iya kan? Dia nggak usah, oke lah, jangan 200.000, terlalu sedikit, 2 juta sehari buat makan. Maka dia hanya butuh 40 orang untuk mencukupi 2 juta, ya kan? Dia ngambil untung 50.000, 5.000. Tadi 200.000 udah benar sih. Ya, semua orang beli ke dia, dia butuh ambil margin sedikit. Karena dia tahu ini semua orang akan ngambil toko dia. Sedangkan Pak Haji yang sama-sama butuh makan, butuh 2 kali sampai 3 kali lipat lebih banyak. Karena jarang orang beli di tokonya dia. Kalau kalian membiasakan beli dari muslim, kalian membiasakan diri beli dari muslim, maka toko muslim itu akan murah jualannya. Berhenti belanja sama Cina. Emang bisa jalan kok? Pak, di Malaysia jalan Pak. Masa di Indonesia nggak jalan? Kita muslimnya lebih kuat dari Malaysia. Di Malaysia jalan loh. Dulu saya running test ini, saya orang riset, saya pekerja di dunia riset. Saya riset dulu di Indonesia, tes 2017 di Indonesia nggak jalan. Di Malaysia sampai hari ini lihat, toko Cina itu sana udah nggak berani pakai kucing yang begini-begini nih. Sampai udah nggak berani pasang kucing begini-begini, sampai takut dikirain Cina. Karena orang Bumi Putra, orang pribumi, Bumi Putra di sana. Tengok tokonya, oh Cina, kafir ini, pindah mereka jalan. Sampai tega loh ngomong kayak gitu di depan toko orangnya. Sadis kan? Sadis loh. Sampai itu Cina bilang banting harga 50%. Ah, kafir kok. Sebelah mereka beli sama Pak Haji. Dato,
beli dulu ini, belanja di Dato tuh lebih mahal, mereka belanja situ. Sampai terakhir ini Cina ganti strategi, udah banting harga pun tidak mampu. Sekarang mereka panggil orang-orang Bumi Putra, suruh kerja di situ. Orang Bumi Putranya nggak mau pula kerja di situ. Ngapain kerja sama kafir? Cari tempat yang muslim. Karena tokonya Pak Haji makin laris, makin butuh anak buah. Ini yang biasa kerja sama Cina pindah semua lah ke sana. Dulu orang Bumi Putra sana kalau buka toko pakai ornamen Cina, pakai fu itu ya, kertas merah ada tulisan Cinanya, pakai kucing begini-begini, iya kan, mata disipit-sipitin, nggak ngerti dah. Akhirnya mereka bangkrut Pak. Memang akhirnya lagi saya diancam dan segala macam, ya nggak apa-apa. Saya bilang target saya udah selesai di sana, saya nggak usah main ke Malaysia 3 tahun ke depan, ya udah nggak apa-apa. Tujuannya tercapai nggak? Tercapai. Buy Muslim first, itu jadi hashtag nomor 1 selama 2 bulan. Dan itu semua dari Malaysia. Buy Muslim first, buy Muslim first. Sekarang saya lagi coba komporin di Indonesia, tapi juga nggak jalan gitu loh. Kenapa ekonomi duluan yang saya sikat? Karena selama ini kan kalian tahu retorika pembangunan ekonomi umatan hanya seminar, yang ngomong di sini adalah retorik, ya, seorang akademis syariah, atau hanya praktisi-praktisi makro, bukan yang di mikro. Artinya apa? Direktur Bank Syariah Anu, woi, ngomong di sini, syariah, 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 syariah. Panitia ngundang aja bayar mahal. Saya kemarin terakhir tahun lalu ya, seminar ekonomi syariah, direktur bank syariah, direktur bank syariah, wis, saya paling bontot, paling terakhir ngomong lagi. Minder juga sih sebenarnya. Ini yang sebelah kiri saya nih direktur semua, saya nggak akan bicara banyak. Yang paling depan ini datang bayar berapa? Kami platinum, bayar berapa? 3,5 juta. Woi, Masya Allah. Belakangnya bayar berapa? Kami 2,5 juta. Belakang 1,5 juta. Enggak, kami 2 juta. Oh ya dah. Belakangnya 1 juta, belakang 500.000. Itu di luar pintu ada yang gratis nggak tuh? Intip ada kayaknya. Dengerin, mereka mau dapat ilmunya, nggak punya duit bayar, di depan pintu dikasih speaker. Diri kelas ekonomi. Saya bilang, apa yang kalian kejar di sini? Belajar. Oh, Masya Allah. Dapat pengalaman, kenal orang baru. Oh, Masya Allah. Habis itu apa? Foto-foto sama pembicara, diem aja. Yang ibu-ibu mulai cengengesan. Habis itu apa? Makan-makan. Iya. Dapat sertifikat? Dapat. Habis itu apa? Nggak ada aplikasinya yang bisa dilakukan. Nggak tiba-tiba kalian bikin bank syariah semua kan? Iya kan? Nggak semuanya orang di sini langsung tiba-tiba pulang, saya bikin koperasi syariah. Semuanya bikin. Yang nabung siapa? Saya lebih kepada ngomong sesuatu ala kadarnya, apa adanya. Dan selalu saya bilang, nggak ada yang saya sharing harus kalian bayar. Di sini ada panitia. Tiket pesawat saya nggak minta sama mereka, hotel pun saya nggak minta, bahkan jemputan pun saya nggak minta. Ya Pak Edi, saya bawa sendiri mobil dari Surabaya, saya bensinin sendiri, supirnya saya inepin juga di hotel. Saya nginep di hotel Tugu. Kami buka 4-5 kamar. Saya cuma mau nunjukin kok, kita mau bicara tentang ekonomi syariah, ya saya harus tunjukkan saya ini mampu, saya ini mapan. Kalau kita masih cerita tentang hal seperti itu terus saya datang masih mengharapkan panitia pembicara pokoknya 20 juta, nggak ada 20 juta saya nggak datang, ya kan? Ini yang saya kasih tahu, yang saya bagikan ini semua punya Allah, termasuk kepala saya, tengkoraknya, otaknya, programnya.
isinya. Ini saya bagikan. Ini punya Allah, saya bagikan. Pengalaman saya, apa yang harus saya sharing dan apa yang saya berikan. Perkembangan yang tadi mu'alaf, bagaimana itu sistem keumatan bisa dibangkitkan, bisa dibangun dari masjid. Masjid sebagai sumber resources untuk segala-galanya, kebutuhan masyarakat. Nginduk semua ke masjid. Masjidnya makmur, masyarakatnya sentosa. Enak, hidup bahagia itu kayak gitu Pak. Sekarang pusing mikirin masjid punya operasional. Masih ada nggak tuh? Ih, nah kan, ada aja ngegas. Ya, mikirin masjid punya operasional, mikirin masjid mau didevelop, pasang gentong di pinggir jalan, spanduk, speaker toa sama lagu qosidah yang udah tahun 80-an. Masih ada tuh? Masih. Jala ikannya pemancingan dipinjam, taruh gajal batu. Ini bukan seperti apa yang seharusnya. Kita itu di masjid, sumber peradaban, seharusnya saya pakai itu. Kaos kita Mu'alaf Center tahun 2013 itu kembali ke masjid. Kembali ke masjid. Kembali ke masjid. Iya, kembali ke masjid. Kembali ke masjid. Ada masalah nih di RT mana? Bukan ke rumah Pak RT. Pak RT-nya ajakin ke masjid. Selesaikan di masjid. Kenapa? Pada saat emosi itu menaik, wudhu. Itu kan sunnahnya. Mau marah-marah, wudhu dulu Pak. Dah. Masih marah-marah, sholat sana 2 rakaat Pak. Baru kita ngomong. Masih marah-marah, Pak, guling-gulingan aja Pak. Marah mulu. Ya kan? Kembali ke masjid, ya. Kembali ke masjid. Serius, itu masjid itu sebagai pusat sumber peradaban dan itu bukan basa-basi. Dan itu kita praktekkan, kita jalanin benar. Nah, bagaimana diaplikasikannya di masjid masing-masing? Sebenarnya ini jalan nggak? Kemarin dicoba di Papua, jalan. Masa di Jawa nggak jalan sih? Dicoba di NTT, jalan Pak. NTT masjid dikit ya, jalan. Dicoba kemarin di Pegunungan Meratus. Tahu? Di mana? Itu perkampungan Dayak Muslim, mu'alaf mereka di Kalimantan Selatan. Dicobain di sana, jalan Pak. Orang-orang Dayak ya bukan seperti apa yang digambarin ya, maksudnya mereka pakai baju biasa, butuh pulsa ke masjid. Takmirnya mana? Cari takmir, Pak Imam. Nah, isi pulsa dulu. Bolehkah? Boleh. Isi dulu kah? Sama takmirnya sekarang udah nggak butuh duit kan? Udah sekian. Nah, sisanya masukin kotak amal aja. Itu kotak amal auto penuh, nggak nunggu Jumatan. Orang biasa itu rata-rata habis Jumatan, hitung-hitungan. Ini hari Kamis malam Pak, hitung-hitungan. Iya, ya, dia udah nggak nungguin Jumatan ya kan? Biasa orang nungguin Jumatan penuh nih, ya kan? Mereka sehari-hari udah penuh. Masjid Pak di pegunungan di dalam hutan pakai AC, mantap jiwa kan tuh. Karpetnya Turki Pak, ngeri loh. Bisa maju nggak? Bisa, ya. Tinggal bagaimana kitanya mau memajukan atau tidak. Terus kok kalau kayak gitu ceritanya masjidnya makmur, sayanya gimana? Ya Bapak jualan juga di rumah. Bapak juga jualannya di rumah. Bapak punya aktivitas tempat lain, jualannya tempat lain. Deketin ke anak-anak kos. Anak kos itu kan konsumtif ya. Segala pulsa, paket data, itu konsumtif banget tuh. Belum kontrakan yang berderet itu kalau deket-deket kampus, kayak di belakang Brawijaya tuh. Itu kan kontrakan 20 pintu, 20 meteran. Samperin aja. Mereka itu juga suka ngisi karena suka kerja bareng segala macam, pakai laptop, pakai komputer, pakai AC. Itu bisa jalan. Nah, nanti ada Arba aja. Arba itu Abdurrahman bin Auf. Ya, itu biasa kalau saya cerita tentang beliau, Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu orang
terkeren dalam hidup saya juga. Golongan terkeren. Ada terkeren, keren, biasa aja, jangan dicontoh. Jauhin, hilangkan. Nah itu. Stacking of my life. Jadi Abdurrahman bin Auf bisnis modal dengkul sukses. Benar nggak? Udah tahu kan ceritanya? Cangkul. Iya. Dan semua itu dimulai dari cangkul 5 buah. Minjem. Sore dibalikin. 5. Besok 10. Lusa 25. 3 bulan orang kaya. Lihat, tanpa riba bisa. Itu kajian lain hari, kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau tanya jawab, ya monggo silakan. Barakallahu fiik. Ya.